Shalom, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa pada layanan Puskat Kabar Bahalap. Pada pagi hari ini, saya Penetua Sarah Marno dari Majelis Jemaat Pelangka 1, Pelayanan Lingkungan 3. Baiklah, sebelum kita baca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan panggil dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, serta menyanjatkan puji syukur terima kasih kami. Kami bersyukur ya Bapa, Bapa telah bangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan kesehatan yang prima dan dengan sukacita dan dengan semangat yang baru. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Ajari kami dengan Roh Kudus untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Bukalah hati dan telinga kami ya Bapa untuk dapat menerima didikan Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja, pasal 22 ayat yang 13 sampai dengan 23, dengan perikop Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Yang saya bacakan sebagai berikut. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya?" Jawabnya kepadanya, "Majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai dari gunung-gunung, sehingga domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang,
supaya tewas di Ramot Gilead. Maka yang seorang berkata begini dan yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian." Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita ini diambil dari kabar Bahalap yang ditulis oleh Vikaris Ika Susana STH. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun ungkapan yang mengatakan lebih baik berkata jujur walau itu menyakitkan daripada berkata bohong untuk menyenangkan perasaan orang lain. Siapakah dari antara kita manusia yang tidak senang mendengar perkataan yang membawa sukacita bagi hidup kita? Tentu semua pasti senang dengan hal tersebut. Tetapi bagaimana jika hal itu hanyalah sebuah kebohongan yang menyenangkan telinga dan perasaan kita saja? Sudah tentu hal demikian bukanlah hal yang baik bagi kehidupan kita, terlebih di mata Tuhan. Namun berbeda dengan Raja Ahab. Sebab ketika Yosafat Raja Yehuda datang kepadanya untuk meminta petunjuk bagi peperangan yang akan mereka lakukan untuk merebut Ramot Gilead dari tangan Raja Aram, ia dengan mudah mengumpulkan sebanyak 400 nabi dengan ramalan yang sama, yakni bahwa Tuhan akan menyertai mereka dan kemenangan akan mereka dapatkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Yosafat tidak mudah percaya akan apa yang dikatakan oleh 400 nabi itu. Ia meminta kepada Ahab untuk memanggilkan nabi Tuhan, yakni Mika bin Imea. Ahab terkesan tidak menyukai, bahkan benci terhadap Mika, karena apa yang dinubuatkan oleh Mika kepadanya adalah malapetaka. Ini bisa kita baca pada ayat yang ke-8. Dalam ayat ke-13 sudah jelas dikatakan bahwa Mika diancam harus mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh 400 nabi itu. Tetapi sebagai nabi Tuhan, Mika tentu akan menyampaikan sebuah kebenaran, walaupun pada akhirnya ia harus dimasukkan ke dalam penjara karena telah mengatakan hal yang tidak sesuai dengan keinginan raja. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini seringkali agama dipergunakan sebagai salah satu alat untuk melegitimasi suatu kekuasaan, baik secara pribadi maupun golongan. Fenomena tersebut
bukanlah hal yang baru bagi kita. Praktik tersebut sudah lebih dahulu terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, seharusnya hal tersebut dihilangkan atau bahkan dimusnahkan. Karena peristiwa yang demikian sepatutnya menjadi suatu peringatan keras bagi kita di masa sekarang, maupun di masa yang akan datang, untuk dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan dan bukan bertentangan. Jadi sangat penting bagi kita orang percaya untuk dapat dengar-dengaran akan didikan Tuhan. Jangan hanya mau mendengar apa yang dikehendaki oleh hati dan telinga kita saja. Sebab didikan Tuhan yang keras dan tegas itu akan membawa kita kepada keselamatan dan bukan malapetaka. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk selalu setia dalam dan dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan segala pekerjaan, cita-cita, harapan, dan rencana kami. Tuhan memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian layanan podcast Kabar Bahalap. Jangan lupa membagi program layanan ini kepada semua orang agar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.